Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat belajarnya? Ya harus terus semangat ya. Jaga kesehatannya dan sholat lima waktunya jangan ditinggalkan. Oke? Nah sekarang kita belajar tematik ya. Tema 7, subtema 1. Sekarang pembelajaran kedua. Ya silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang berkah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, setelah menyanyikan lagu Apuse, siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan percaya diri. Lalu yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang keempat, setelah membaca kembali teks suku bangsa di Indonesia, siswa mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Pembelajaran kedua ya, muatan SBDP, menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Nah, saat menyanyikan sebuah lagu, kalian harus mengerti tinggi rendah nada. Ya, menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah nada akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai, sehingga tidak enak didengar. Ya, nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ayo ingat kembali nada dalam notasi angka. Ucapkan notasi angka berikut secara berurutan. Ya, di sini ada not angka, lalu ada solmisasi. Ayo kita ucapkan notasi angka berikut secara berurutan ya. Yang pertama do, lalu re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, do-nya kembali tinggi. Sekali lagi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, lalu di sini ada sebuah lirik lagu Apuse. Akan Ibu putarkan ya lagu Apuse. Selanjutnya muatan IPA ya, gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan atau mendorong suatu benda. Lalu contoh penerapan gaya otot ialah yang pertama yaitu ayah mendorong atau menarik meja. Lalu Made menendang bola ke arah gawang. Sapi menarik gerobak. Ibu membawa barang belanjaan. Nah, itu adalah contoh penerapan gaya otot ya. Nah,
Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Nah, pada saat otot mengalami keletihan tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan cedera otot. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, ya, kalian dapat memperkaya pengetahuan. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kalian sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Lalu yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kalian tahu. Nah, berikut ya ada sebuah teks. Ayo kita ingat-ingat kembali ya. Ini sudah dibahas ya di pembelajaran 1, bisa kalian lihat di halaman 1 ya. Kita ingat-ingat kembali teks tentang suku bangsa di Indonesia ya. Kita baca keseluruhan isi teksnya ya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak yaitu 2.832.510 atau 1,2% penduduk Indonesia. Ya, jadi dalam menemukan informasi, kalian membaca judul teksnya, lalu membaca keseluruhan isi teksnya, dan mencatat hal-hal penting yang belum pernah kalian ketahui. Nah, dari teks suku bangsa di Indonesia ini, pengetahuan baru apa yang kalian ketahui, dan pengetahuan baru apa yang sudah kalian ketahui. Nah, mungkin pengetahuan yang sudah kalian ketahui ya, yaitu sejak dahulu kala ya bangsa Indonesia hidup dengan keragaman. Lalu Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Ya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, sedangkan pengetahuan baru yang diketahui ya yang baru kalian ketahui ialah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku. Lalu suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Nah, itu mungkin pengetahuan baru yang kalian dapat dari teks suku bangsa di Indonesia. Tugas tematik hari ini ya, silakan kalian kerjakan halaman 17 sampai halaman 19 ya. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.